kita untuk ibadah perdana kita mau bangkit berdiri, kita mau memujikan gimana namanya. Silakan bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian Alasanku. Kita lanjutkan pujian kita, Ku diberi kuasa.
Silakan duduk teman-teman. Kita akan masuk ke dalam firman. Kita kasih satu penyembahan. Jadikan aku indah Tuhan. Yes, Tuhan. Kami ini anakmu Tuhan. Engkau punya rencana Tuhan pada tubuh kami Tuhan. Kami yang indah Tuhan. Memberikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Berdatangnya untuk kita kerinduan. Berlagak keindahan.
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Terima kasih Tuhan atas sore yang indah ini Tuhan Yesus. Kau telah mengumpulkan kami Tuhan ke rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami datang ke sini bukan hanya sekedar rutinitas Tuhan, tapi kami mempunyai hati yang rindu Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati juga firman yang akan dibawakan oleh Bang Irwan Tuhan, supaya itu menjadi rema Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan apapun yang Bang Irwan katakan itu berasal daripada saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekali buka Tuhan ibadah kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kemuliaan Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah online. Hari ini 14 Mei 2022. Saya bersyukur sekali, terima kasih untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Dan saya juga bersyukur untuk teman-teman, saya mengacungi jempol luar biasa. Minggu lalu kita sudah mencoba untuk ibadah Star Youth secara onsite. Dan saya melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, dan nanti akan terus kita tingkatkan. Dan saya percaya nanti minggu keempat kita akan memulai lagi onsite. Saya percaya akan lebih baik lagi. Star Youth, jaya, jaya, jaya. Nah, sore ini saya mau rindu membagikan satu kebenaran firman, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapak urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, urapi setiap Star Youth dimanapun hari ini mereka mengikuti ibadah ini. Dan kami percaya urapan-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, saya David Hari. Dan hari ini dengan sukacita saya rindu berbagi kepada teman-teman semuanya tentang Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan. Saya akan berbagi dari kitab Mazmur pasal yang ketiga 1-9. Tapi saya tidak akan baca kitab ini. Kita akan melihat saja bahwa kalau Anda lihat di ayat 1 dari Mazmur pasal 3 ini, judulnya adalah Mazmur Daud ketika dia lari dari anaknya Absalom. Absalom adalah anak dari istrinya Daud yang bernama Maakah, dan dia memiliki ketampanan, kecakapan, kehebatan, atau juga mungkin kecerdasan dan juga keahlian dalam berperang, tidak jauh dengan bapaknya Daud yang dikenal sebagai raja terbesar Israel karena dia selalu menang bersama lawan-lawannya. 40 tahun Daud memerintah dan dia nggak pernah terkalahkan karena dia disertai oleh Tuhan. Nah, kita belajar dari kisah ini bagaimana Absalom memberontak kepada Daud. Absalom merencanakan makar untuk Daud, padahal itu bapaknya sendiri. Absalom bahkan membuat Daud harus lari dari kehidupannya, dari istananya yang megah, dan mencari tempat berpindah-pindah begitu. Ini sesuatu yang sangat
ironis, sesuatu yang sangat menyedihkan bagaimana seorang bapak harus lari dikejar anaknya sendiri. Saya tidak mengerti seperti apa pergumulan Daud yang luar biasa ini. Karena peristiwa ini terjadi ketika Tamar diperkosa oleh Amnon, saudaranya sendiri, anak-anak Daud juga. Dan kemudian Absalom tidak terima dan akhirnya Amnon harus mati. Dan Absalom harus dihukum oleh Daud dengan itu. Tapi begitu dia diterima kembali oleh Raja Daud, rupanya Absalom masih menyimpan kekecewaan, menyimpan sakit hati, menyimpan dendam di dalam dirinya. Hati-hati dengan hati ini, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, stadius sekalian. Mari kita jaga hati kita benar-benar. Nah, tapi kita bisa belajar dari Daud apa yang dia kerjakan dari Mazmur pasal 3 ini. Di ayat yang ke-5 sampai 6 kita melihat bagaimana Daud berseru kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Daud merendahkan diri dengan Tuhan. Langkah utama, langkah terbaik, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika masalah terjadi, ketika pergumulan terjadi, ketika tantangan terjadi adalah berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri dengan Tuhan. Dan kita percaya pertolongan Tuhan. Rendahkan diri kita kalau ada pergumulan. Dan kita percaya segala sesuatu yang di luar kendali kita, itu berarti urusan Tuhan dalam hidup kita. Banyak sekali dalam pelayanan saya, itu di luar kendali saya. Bagian yang bisa saya lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Tapi Daud tidak hanya berseru. Di ayat yang ke-7 sampai ayat 9, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan rencana-rencananya kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan. Jadi yang kedua adalah Daud berserah kepada Tuhan. I surrender all unto thee, my blessed Savior. I surrender all. Daud berserah pada Tuhan. Biarkan kehendakmu yang jadi. Biarkan rencanamu yang jadi. Biarkan maumu yang terjadi dalam hidupku. Bukan mauku, bukan rencanaku. Kalau mengikuti hati ini, kalau mengikuti pikiran ini, kalau mengikuti perasaan ini, kalau mengikuti ego ini, apa yang terjadi dengan kita? Rasanya kita akan melakukan segala sesuatu menurut kemampuan dan kekuatan kita. Tapi itu bukan yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita berdoa, Tuhan mau kita berserah. Daud punya masalah, tapi dia berseru kepada Tuhan. Daud punya pergumulan, tapi dia berdoa, berserah kepada Tuhan. Amin. Teman-teman, saudari semuanya, Daud ini akan dibuat Tuhan menjadi sebuah komunitas yang besar. Siapkan hatimu, siapkan hati kalian, siapkan masing-masing. Pasti akan ada masalah, pasti akan ada tantangan, tapi berserulah pada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Dari Mazmur 3, 1-9 ini saya belajar 4 hal. 1, masalah bisa datang kepada siapa saja. Kepadamu, di sekolahmu, di pekerjaanmu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam orang tuamu. Masalah bisa datang kepada siapa saja. Tapi berita baiknya adalah, kalau engkau punya masalah bukan berarti dunia kiamat. Kalau engkau punya masalah bukan berarti tidak ada solusi. Setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi, pasti ada solusinya. Setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam diri kita, pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Daud menuai apa yang dia tabur. Absalom menuai yang dia tabur. Yoab pun menuai yang dia tabur. Karena waktu Absalom tergantung di pohon tarbantin, seharusnya Daud maunya jangan sampai Absalom mati. Tapi Yoab melemparkannya dengan 3 lembing dan Absalom akhirnya harus meninggal tergantung di pohon tarbantin dan ditusuk 3 lembing dari Yoab. Daud menuai dari perzinahannya dengan Batseba, dia harus diberontak anak-anaknya. Absalom harus menuai karena pemberontakannya kepada ayahnya, dia mati dengan cara mengenaskan. Yoab pun juga mati dengan cara yang tidak baik. Yang ketiga, mendekat kepada Tuhan adalah cara terbaik, cara pertama, cara utama untuk kita menyelesaikan masalah kita. Yang terakhir, Tuhan pasti akan menolongmu. Tuhan akan pasti menolong kita. Apa sih pergumulan kita? Sekolahan. Teman-teman udah suka dengan lawan jenis, atau orang tua kita, atau apapun dalam diri kita. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Tuhan kekuatan kita, Tuhan kehebatan kita, Tuhan kemenangan kita. Itu saja sharing saya sore hari ini. Sebentar jam 6 ini, 14 Mei ini kita akan melaksanakan program KTP setelah ibadah ini, yaitu Kasih Tanpa Pamrih. Star Youth berkeliling kota Jakarta membagikan berkat kepada mereka yang membutuhkan dengan 300 box nasi untuk hari ini dan juga 300 masker medis. Lakukan yang baik, kerjakan yang baik, maka kita akan menuai kebaikan, dan kebaikan. Itu saja sharing sehari ini. Mari setelah berdoa ini kita masuk dalam pelayanan, kita keliling kota Jakarta
kasih tanpa pamrih, Stariut jaya, jaya, jaya. Mari kita berdoa. Bapak berkati Stariut sore ini, diberkati disertai oleh Tuhan, makin maju makin semangat, sekolah diberkati, masing-masing pribadi diberkati, orang tua kami diberkati, studi kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, berkemenangan karena Allah kekuatan kami, Allah kemenangan kami, Allah sukacita kami. Tuhan memberkati sebentar acara KTP, Tuhan memberkati yang sudah menabur, yang sudah mempersiapkan, yang sudah masak, dan kami semua anak-anak youth yang siap berkeliling dengan motor membagikan berkat Tuhan. Kekuatan dan pengurapan Tuhan menyertai kami. Terima kasih teman-teman Stariut, mari angkat tanganmu, terimalah berkat yang limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dalam Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita kali kedua sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Stariut, jaya, jaya, jaya. God bless you.